Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sermatika ya, berbagi materi mengenai matematika. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai vektor. Pengertian vektor di video sebelumnya sudah kita bahas, dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana penjumlahan vektor ya. Penjumlahan vektor dalam bentuk geometri itu maksudnya adalah penjumlahan dengan cara menggambar vektor tersebut. Ya, ada 3 jenis atau 3 metode dalam menjumlahkan vektor ya, atau mencari resultan vektor. Yang pertama itu menggunakan metode segitiga. Nah, di sini garis miring poligon. Segitiga dan poligon itu pada dasarnya konsepnya sama ya. Kalau segitiga itu cuma 2 vektor, nah kalau poligon lebih dari 2 vektor. Jumlah vektor A dan B dapat ditentukan dengan cara yang pertama, menggeser vektor B tanpa mengubah arah dan besarnya. Jadi vektor yang kedua ya, ini itu digeser tanpa mengubah arah ya. Nih. Jadi yang kedua ini yang kita perhatikan. Sehingga titik pangkal vektor B bertemu dengan titik ujung vektor A, dan resultannya diperoleh dari titik A, titik pangkal vektor A dan ujung vektor B. Atau cara yang kedua itu dengan cara titik pangkal vektor A bertemu dengan titik ujung vektor B, dan resultannya diperoleh dari titik pangkal B dan titik ujung A. Ya, langsung saja ke contoh ya. Misalkan saya punya vektor A begini dan vektor B begini, maka vektor A ditambah vektor B itu kita tulis dulu vektor A-nya ya. Nah, kemudian kita geser vektor B ini, titik pangkalnya ini kita taruh di titik ujung pada vektor A ya. Titik pangkal vektor B kita taruh di ujung vektor A ya, menjadi begini. Nah, ini vektor B-nya. Jadi titik pangkalnya bertemu titik ujung ya. Ini dengan cara yang pertama. Kemudian nanti titik pangkal vektor A kita tarik ke titik ujung vektor B sini, menjadi begini. Nah, ini adalah hasil dari vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Atau cara yang kedua itu kita gambar dulu vektor B-nya ya. Kemudian vektor A-nya kita geser ya. Jadi titik pangkal vektor A kita taruh di titik ujung vektor B. Sebenarnya sama ya. Nah, kita taruh titik pangkal vektor A di sini. Nah, begini ya. Nah, kemudian vektor A ditambah vektor B hasilnya ini titik pangkal vektor B ke titik ujung vektor A. Nah, gitu ya. Jadi kalian boleh pilih salah satu, yang pertama ini atau yang kedua ya. Boleh, nggak harus dua-duanya. Yang penting paham salah satu. Silahkan kalian pilih yang kalian pahami. Kemudian contohnya, tentukan resultan dari beberapa vektor berikut ya. Ini ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C, dan ada vektor D ya. Cara menjumlahkannya itu seperti tadi ya, kita menggunakan cara yang pertama saja. Berarti kita tulis dulu vektor yang pertama adalah vektor A, kemudian vektor selanjutnya vektor B ya. Berarti titik pangkal vektor B kita gabungkan ke titik ujung vektor A tanpa merubah ini ya. Dia begini ya, tetap begini. Cuma kita geser ke
titik ujung vektor A ya. B-nya kita geser, nah menjadi begini, ini B-nya ya. Kemudian B sudah, selanjutnya adalah vektor C. Jadi titik pangkal vektor C kita gabung ke titik ujung vektor B sini ya. Nah ini C-nya kita gabung. Kemudian vektor D, titik pangkal vektor D kita gabung ke titik ujung vektor C sini ya, hasilnya di sini. Nah ini vektor D. Maka vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D, hasilnya adalah ini ya, vektor R. Vektor R adalah penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C dan ditambah vektor D ya. Jadi ujung pangkal secara berurutan seperti itu. Nah ini menggunakan cara poligon ya, poligon ya. Jadi bedanya cuma di situ saja. Kalau yang segitiga itu cuma dua vektor ya, A dan B saja, atau B dan C, atau C dan D. Kalau poligon lebih dari dua ya, bisa 3, ABC atau ABCD atau ABCDE dan seterusnya ya. Itu cara segitiga dan cara poligon. Kemudian ada metode yang kedua, yaitu metode jajar genjang. Resultan dengan metode jajar genjang, caranya adalah titik pangkal vektor B digeser ke titik pangkal vektor A sehingga dapat ditulis jajar genjang, dilukis jajar genjang. Resultannya adalah diagonal yang ditarik dari ujung persekutuan titik pangkal kedua vektor tersebut. Nah, perhatikan. Ini kan vektor A, vektor B. Nah, titik pangkal antara vektor A dan vektor B kita ketemukan. Berarti vektor B-nya kita geser ke sini ya, titik pangkalnya menjadi seperti ini. Ya. Ini vektor A. Ya, ini vektor B. Jadi titik pangkal ketemu titik pangkal. Kemudian ini vektor A kita gambar di sini ya, menggunakan garis bantu. Sesuai dia pangkalnya di sini, ujungnya di sini, berarti nanti dia vektor A-nya pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Dan yang B juga ya, vektor B sama. Pangkalnya di sini, ujungnya di sini, berarti dia pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Kita gambar menjadi seperti ini. Ya. Ini vektor A, vektor B. Jadi penjumlahan antara vektor A dan vektor B adalah ini ya, yang orange warnanya. Kemudian selanjutnya nih vektor A, vektor B sama ya. Ini titik pangkalnya kita gabungkan ke sini. Ya, titik pangkalnya jadi ketemu di sini. Ini vektor A, ini vektor B. Kemudian kita gambar vektor A ini di sini ya, menggunakan garis bantu. Sesuai gambarnya sama dengan yang vektor A aslinya. Taruh di sini. Ya, kemudian vektor B juga sama ya. Kita gambar garis bantunya di sini. Sama dia begini, ditulis ya begini di sini. Ya. Jadi dia dari pangkal ke ujung, dia pangkal ke ujung. Ini vektor B juga. Nah, kemudian kita gambar dari titik pangkal kedua vektor itu ke titik ujung kedua vektor ini. Ya, jadi hasilnya seperti itu. Nah, jadi ini R-nya adalah vektor R ini didapat dari vektor A ditambah dengan vektor B. Ya, gitu ya. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung diketik di kolom komentar kalau masih bingung. Ya, ini PowerPoint-nya masih kurang maksimal ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.